seluruh masyarakat dunia tidak terkecuali. Kemudian bagaimana mengurangi ataupun menghentikan perang Rusia dengan Ukraina. Departemen Kesehatan bikin pameran mengenai UMKM. Kita udah kedatangan Mr. Puisi sendiri, dan di sini kita akan membahas yang sedang ramai saat ini Mr. Puisi. Itu adalah G20. Nah, untuk pertanyaan kali ini dari kita nih Mr. Puisi, gimana sih menurut Mr. Puisi terkait G20 itu? Ya, kalau G20 itu sangat sangat kita tunggu-tunggu sebetulnya, karena G20 ini tuh sangat membantu kehidupan masyarakat, kehidupan berusaha dan kehidupan perusahaan-perusahaan, terutama perusahaan pariwisata, ya, karena ini sangat berpengaruh terhadap kegiatan pariwisata di Indonesia. Dan yang penting bahwa G20 ini merupakan ajang promosi untuk Indonesia pada umumnya dan untuk Pulau Bali pada khususnya. Di mana seperti kita ketahui bahwa tema daripada G20 ini, presidensi G20 ini adalah recovery together dan recovery stronger. Nah, maksudnya bagaimana? Maksudnya bahwa setelah COVID cukup lama kita lalui, 2 tahun lamanya, mungkin lebih dari 2 tahun, seluruh masyarakat dunia tidak terkecuali mengalami resesi, mengalami carut marut di bidang perekonomian, dan mengalami PDB yang menurun pada saat itu. Nah, untuk itu bagaimana pertemuan G20 ini yang mempunyai tema Recovery Together, mari bersama-sama untuk bersatu di dalam rapat-rapat yang dilakukan ini, sehingga kita mendapat melalui bersama-sama COVID-19 ini, sehingga perekonomian mulai maju, kemudian step by step bisa lebih baik daripada yang lalu. Kemudian bukan hanya bersama-sama, diharapkan dengan G20 ini kita lebih baik daripada sebelumnya. Jadi kita harus memaknai hal ini, karena menurut saya G20 ini sangat penting juga bagi perdamaian dunia yang saat ini sangat mempengaruhi perekonomian dunia, sehingga di resesi sudah akan mulai di mana-mana. Saya yakin mudah-mudahan Indonesia tidak terkena dampaknya. Gitu. Tepuk tangan dulu semuanya. Kalau G20 ini kan sangat berdampak bagi pariwisata gitu. Apakah Mr. Puisi sudah merasakan dampak dari adanya G20 ini? Dampaknya cukup baik ya. Kita lihat pariwisata di Pulau Bali mulai menggeliat. Di mana kita lihat ya, kayak di Ubud sudah mulai rame. Tapi bagaimana membangkitkan perekonomian ini lebih baik lagi daripada sebelum COVID. Nah, hal ini yang sangat kita imbau kepada pemerintah, bahwa sesungguhnya pariwisata yang datang ke Indonesia dan khususnya ke Bali itu saat ini baru 50%. Makanya perlu bantuan dan dukungan pemerintah untuk menggiatkan promosi pariwisata Indonesia, baik melalui G20 ini maupun promosi selanjutnya, sehingga pariwisata Indonesia dan khususnya di Pulau Bali ini dapat berjalan dengan normal kembali lagi, ya, seperti dulu ya Mr. Puisi. Nah, benar banget kan, kalau sekarang itu pariwisata udah ramai, apalagi di Ubud kemarin saya lihat udah padat banget Mr. Puisi, udah
ramai sekali di Ubud. Nah, kalau dari G20 ini sendiri, Mr. Puisi, apa sih hal-hal yang biasanya dibicarakan kayak gitu? Kalau setahu Mr. Puisi nih? Sesungguhnya misi daripada pemerintah Indonesia dengan G20 ini ingin mempersatukan dunia. Mempersatukan dunia. Sehingga dunia kembali bersatu, kemudian bagaimana mengurangi ataupun menghentikan perang Rusia dengan Ukraina. Nah, untuk itu mudah-mudahan G20 ini berdampak sangat positif bagi perdamaian dunia. Karena sesungguhnya negara Indonesia ini memang berkewajiban untuk mengadakan perdamaian dunia. Kita adalah merupakan negara non-blok yang tidak memihak kiri dan kanan, sehingga kita yakinlah dunia akan mengikuti keinginan pemerintah Indonesia, sehingga tidak terjadi perpecahan di antara negara. Contohnya misalnya negara kita sudah terjadi masalah dengan Pulau Pasir di dekat Australia. Nah, dengan kedatangan Joe Biden ke G20, beliau juga mengatakan bahwa Amerika tidak mendukung Pulau Pasir itu, sehingga itu mengurangi ketegangan antara Indonesia dengan Australia. Nah, karena apa? Pulau itu sangat strategis. Apabila itu dijadikan sudut pangkalan udara, maka bukan Indonesia aja keberatan, negara Cina juga keberatan. Nah, untuk itu, untuk keseimbangan, coba kalau Biden nggak datang ke sini, kita akan terus panas dengan Australia. Nah, sehingga hal ini sangat positif bagi kita, sehingga G20 ini bukan sekedar untuk mengurangi peperangan, terutama bidang perekonomian. Nah, itu yang paling penting untuk kita. Berarti G20 ini yang paling penting itu adalah visinya untuk meningkatkan perekonomian ya, Mr. Puisi ya. Nah selanjutnya nih Mr. Puisi, kalau berbicara terkait G20, nah gimana sih Mr. Puisi udah mengikuti G20 udah berapa kali sih di Indonesia diadakan kayak gitu, Mr. Puisi? Indonesia ini mungkin baru pertama G20 ini, karena Pak, Indonesia sangat beruntung G20 itu diadakan setelah COVID berakhir. Nah, kalau misalnya G20 ini mungkin 3 tahun yang lalu kita ada perbagian, kita sangat beruntung. G20 ini setelah COVID berlalu. Mudah-mudahan dengan G20 ini perekonomian di Indonesia akan jauh lebih baik daripada kita tidak sebagai tuan rumah G20. Karena apa? Ya, mereka tahu bahwa di Indonesia itu sangat indah. Sampai Joe Biden juga bilang bahwa saya mau tinggal lebih lama di Bali, saya mau menikmati pantai Pulau Bali. Nah, itu kan merupakan suatu promosi dunia. Ini promosi yang sangat mahal. Berapapun pengeluaran di G20 ini, rasanya cukup seimbang dengan apa yang kita dapatkan, terutama di bidang perekonomian dan di bidang perdamaian, gitu ya. Tepuk tangan dulu. Artinya di G20 yang diadakan di Bali ini, Mr. Puisi juga mengikutilah beritanya seperti apa G20-nya yang diadakan, apa saja perbincangannya, kayak gitu ya Mr. Puisi ya. Jadi kalau kita kulik kembali ke G20 ini kan pertemuan dari presiden-presiden seluruh dunia kayak gitu Mr. Puisi. Nah, apakah impact itu akan selalu bagus untuk seluruh dunia seperti itu? Impactnya kalau memang seluruhnya bisa datang, itu akan lebih baik bagi perdamaian dunia. Nyatanya Presiden Rusia tidak hadir. Nah, itu merupakan suatu kendala bahwa perdamaian di Rusia dan Ukraina masih panjang. Kita sangat khawatir, semoga dengan pertemuan Perdana Menteri Rusia dengan Perdana Menteri seluruh negara-negara yang lainnya dapat menginformasikan kepada Presiden Putin bahwa pada prinsipnya perang itu akan merugikan semua bangsa di dunia ini. Itu loh. Gitu. Oke, tepuk tangan dulu. Nah, Mr. Puisi, ini kalau berbicara G20 diadakan di Indonesia, kita mendapat giliran setelah COVID-19 dan di Bali. Nah, kira-kira menurut Mr. Puisi itu kenapa Bali yang dipilih seperti itu? Kenapa tidak daerah lain gitu? Apakah karena keindahannya atau yang lainnya?
Ya, sebetulnya di Indonesia itu Pulau Bali lah yang mempunyai fasilitas yang mumpuni, fasilitas convention, perhotelan, dan fasilitas kawasan wisata bertaraf dunia. Nah, itulah sehingga dengan adanya konferensi seperti ini di Bali, mata dunia akan mengetahui betapa Pulau Bali ini sangat indah, lebih indah daripada negara-negara lain. Nah, ini juga sangat efektif sekali. Kita lihat di Bali itu sekarang justru banyak turis-turis yang dari dari Rusia, malah dari Amerika sama dari Eropa sangat kecil sekali, karena mereka tuh mempersiapkan diri pada musim dingin yang akan datang. Nah itulah. Semoga sebelum musim dingin yang akan datang ini, semoga perdamaian di Ukraina sama Rusia akan terwujud gitu. Semoga saja ini. Tapi menurut pengamat politik kita, rasanya memang pengalaman yang sangat lama. Perang-perang di Eropa itu cukup lama. Tapi mudah-mudahan untuk saat ini perang di Eropa itu bisa cepat berlalu. Gitu. Ya, benar sekali. Nah, satu pertanyaan terakhir, Mr. Puisi. Berapa lama sih G20 ini berlangsung, dan menurut Mr. Puisi ini sepenting itukah pembicaraan yang harus dibicarakan di G20? Ini sebetulnya persiapan G20 ini sudah cukup lama, udah 1 bulan yang lalu. Tapi sebetulnya puncaknya itu 1-2 hari aja. Nah, tapi sebelum itu pemerintah Indonesia melakukan promosi-promosi pada UMKM kita. Sebelum G20 sudah banyak mengundang Menteri Kesehatan Dunia, Departemen Kesehatan bikin pameran mengenai UMKM. Kemudian segala macam ini memang sangat menguntungkan bagi para pengusaha kecil Indonesia. Untuk itu semoga pameran-pameran yang dilakukan selama G20 ini dapat bermanfaat bagi perekonomian di seluruh Indonesia gitu loh. Oke, berarti pembahasan kita udah lumayan nih Mr. Puisi mengulik tentang G20 yang diadakan. Mungkin masih banyak hal yang perlu dikulik terkait G20, tapi nanti kita bakal sambung lagi untuk pembicaraannya bagaimanakah G20 itu dan apa-apa saja yang memang ada di dalam G20 seperti itu. Sampai jumpa lagi di channel Mr. Puisi. Sampai jumpa. Bye.